sehat selalu untuk semuanya. Pada bulan Oktober merupakan bulan bahasa. Maka untuk memotivasi agar anak-anak mau membaca, saya sebagai guru mereka memberi tugas untuk membaca buku. Nanti anak-anak akan menyampaikan isi dari buku yang mereka baca. Nanti anak-anak akan menyampaikan siapa tokohnya, kemudian inti dari cerita itu apa, kemudian pesan moral buat kita semua itu apa. Mari kita saksikan, kita dengarkan bersama-sama penyampaian dari anak-anak kelas 3B SD Yuwati Bakti, Kota Sukabumi, dengan gaya dan cara mereka masing-masing. Mari kita saksikan bersama-sama. Judul yang saya baca bercerita Kura-kura yang pemarah. Simpel saja, hanya hal kecil. Demi berpindah tempat bersama teman-temannya, si bangau pada musim kemarau, kura-kura pun mencari nekat. Tetapi karena emosi dan kesombongannya, terbawa perasaan, seketika hancur dan mati. Ingatlah teman-teman, hidup hanya sekali. Jangan sombong dan pemarah. Terima kasih. Saya akan menceritakan tentang kura-kura dan bangau. Pada zaman dahulu hidup seekor kura-kura dan bangau. Lalu bangau pun gelisah karena airnya semakin surut dan semakin sedikit. Lalu bangau pun berkata, "Aku akan meninggalkan danau ini." Lalu kata kura-kura, "Mengapa?" Sambil kura-kura menangis, kura-kura tiba-tiba punya ide. "Kalian berdua tolong carikan tongkat yang besar dan kuat." Lalu kata bangau, "Untuk apa tongkat ini?" Lalu kata kura-kura, "Kalian berdua pegang di sisi sini dan aku pegang di sisi tengah." Lalu mereka pun terbang. Sesampai mereka di hutan, mereka menemukan 3 monyet. Lalu monyet-monyet itu menertawakan kura-kura. Terus sesaat si kura-kura tidak berpikir ia sedang menggigit tongkat itu, saking marahnya ia terlepas dari kayu itu. Lalu ia terjatuh. Bangau pun meninggalkannya. Tamat. Inti dari pembahasan ini, kita tidak boleh terpancing emosi dan kita tidak boleh marah-marah. Terima kasih. Tiba-tiba beruang besar datang menyerang. Si kurus sedang
menceritakan tentang kelinci yang telinganya terpanjang sedunia. Pada suatu hari, ibunya melahirkan 6 bayi kelinci. Si kelinci bungsu ini telinganya tumbuh dengan cepat, sehingga saudara-saudaranya tidak mau bermain. Lalu, ada bayi tupai yang terbawa arus sungai. Lalu si kelinci bungsu ini menyelamatkan bayi tupainya dengan telinga yang panjang. Ibu tupai berterima kasih karena sudah menyelamatkan anaknya. Lalu saudara-saudaranya mau bermain lagi dengannya, dan si kelinci bungsu ini bisa menggunakan telinganya. Inti dari ceritanya, kita tidak boleh menghina orang lain. Masing-masing ciptaan Tuhan mempunyai kelebihan atau kekurangannya. Saya akan menceritakan dongeng berjudul Lomba di Hutan Bambu. Di sini tokoh-tokohnya ada 3, si Leon, si Pam-Pam, dan si Sam. Sam adalah sahabatnya Pam-Pam. Pada suatu hari di hutan ada seorang Pam-Pam. Pam-Pam mau mengikuti lomba lari di hutan bambu. Nah, kata Leon, mana mungkin kamu bisa lomba lari? Kan kamu larinya lambat. Mana mungkin bisa mengalahkanku? Lihat saja nanti di lombanya, kata Sam si Sidung. Kamu Leon, jangan sombong dulu. Siapa tahu Pam-Pam yang menang bisa mengalahkanmu, kata Leon si Singa. Mana mungkin? Kan panda mah larinya lambat, begitu. Tapi terus Pam-Pam sedih dan dia pergi ke rumahnya. Dan keesokan harinya mulailah lomba larinya. Si Leon, singa, sudah sombong karena pasti dia yang menang. Nah, udah itu dia lomba lari dan ada rintangan bambu. Nah, singa kan si Leon gak bisa bambu. Jadi dia kalah, si Pam-Pam menang karena Pam-Pam tuh kan panda. Jadi dia bisa sering main di bambu dan makan bambu. Dia jadinya menang di garis finish. Dan ada pengumuman. Kata pengumumannya, yang juara 1 adalah si Pam-Pam. Nah, terus singa di belakang panggungnya, singa itu sedih karena dia gak menang. Dia itu sedih karena aku sombong gitu. Terus kata si Sam, si Sidung bilang kayak begini, tuh kan siapa tuh yang menang? Pam-Pam kan, bukan kamu. Terus Leon si singa meminta maaf kepada Pam-Pam si panda. Kenapa panda bisa menang? Karena dia sering makan bambu dan main di hutan bambu. Nah, di cerita ini kalian jangan sombong ya, walaupun teman kamu tidak bisa lari. Nanti pasti dia juga bisa karena harus belajar. Terus temannya harus memaafkanmu. Oke, sekian dari cerita ini. Bye-bye. Saya Laureta dari kelas 3B. Saya akan menceritakan ulang tentang anjing dan kucing yang ditulis oleh Reni Aryani. Dengar ceritanya ya. Pada zaman dahulu hiduplah seekor anjing dan kucing. Mereka bersahabat. Mereka setiap hari saling membantu pekerjaan rumah. Anjing membersihkan rumah, kucing memasak.
Suatu hari mereka sedang mencari makan. Pada saat mereka sampai di rumah, kucing merasa tidak enak badan. Anjing pun menyuruh kucing untuk istirahat. Jadi anjing yang memasak, tapi kucing berniat jahat dengan pura-pura sakit terus-menerus agar anjing menggantikan tugas buahnya. Akhirnya anjing mengetahui niat jahat kucing. Sejak saat itu anjing dan kucing bermusuhan. Sekian cerita dari saya. Dadah. Teman-teman, hari ini saya akan menceritakan tentang cerita rakyat Maling Kundang. Pada suatu hari, hiduplah seorang anak bernama Maling Kundang. Orang tuanya sangat miskin. Maling Kundang suka mengejar ayamnya. Setelah tertangkap, dia menyiksanya. Pada suatu hari, ayahnya pergi untuk bekerja. Tapi ayahnya pun sampai hari itu belum ada kabar. Saat Maling Kundang sudah dewasa, dia ingin seperti ayahnya. Ia minta izin ibunya untuk bekerja. Ia pun ke kota sebelah ke pulau sebelah untuk bekerja. Ia pun menjadi kaya. Saat dia pulang ke pulaunya, ibunya memanggil Maling Kundang. Maling Kundang malu karena ibunya berpakaian baju seperti itu. Dia pun berkata, ibuku sudah lama tiada. Setelah itu, Maling Kundang pun membawa ibunya keluar pulau, diusir dari pulau, dan ibunya pun berdoa kalau dia itu anaknya Maling Kundang untuk dia menjadi batu. Maling Kundang pun berubah menjadi batu. Literasi yang akan saya ceritakan berjudul Putri Salju dan 7 Kurcaci. Tokoh utamanya adalah Putri Salju. Tokoh jahat adalah Ratu. Pemeran tokoh pembantu 7 kurcaci dan pemburu. Pada suatu hari, ada seorang putri yang tinggal dengan ratunya yang sangat jahat. Sang ratu sering mempertanyakan siapa yang paling cantik kepada cermin ajaib. Tentu saja cermin ajaib menjawabnya, Putri Salju yang paling cantik. Hal itu membuat marah ratu, sehingga ratu ingin membunuh Putri Salju. Lalu dia memanggil pemburu untuk membunuhnya di dalam hutan. Ketika pemburu sampai di hutan, dia tidak tega membunuh Putri Salju. Dia menyuruh Putri Salju untuk lari ke dalam hutan, dan dia menggantikan Putri Salju dengan seekor rusa. Dia mengambil hati dan jantung supaya bukti membunuh Putri Salju. Ratu sangat bahagia karena melihat jantung dan hatinya Putri Salju. Pada waktu bersamaan, Putri Salju lari ke
dia mempersiapkan apel beracun untuk Putri Salju. Akhirnya dia pergi ke tempat Putri Salju dan membawa apelnya untuk membunuh Putri Salju. Saat itu Putri Salju tidak mengetahui itu ratu karena dia berubah menjadi nenek-nenek. Lalu Putri Salju mengambil apel yang diberikan nenek-nenek itu. Lalu dia memakannya. Lalu terjatuhlah Putri Salju, lalu dia meninggal. Lalu si nenek-nenek pun tertawa kegirangan. Lalu 7 kurcaci itu berdatangan. Lalu nenek-nenek itu takut dan berlari. Sampai ketakutan, dia terjatuh di jurang itu. Akhirnya ratu pun mati. Lalu 7 kurcaci itu sangat sedih karena Putri Salju memakan apel itu lalu meninggal. Lalu ada seorang pangeran mengecup keningnya Putri Salju, lalu Putri Salju bangun. Akhirnya mereka hidup berbahagia. Makna dari cerita di atas bahwa segala kebaikan akan dibalas kebaikan dan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Sekian cerita dariku. Terima kasih. Semut dan belalang. Pada siang hari di akhir musim gugur, satu keluarga semut telah bekerja keras sepanjang musim panas untuk mengumpulkan makanan. Kini mereka mengeringkan butiran-butiran gandum yang telah mereka kumpulkan selama musim panas. Saat itu datang seekor belalang yang kelaparan dengan sebuah biola di tangannya. Ia memohon dengan sangat agar keluarga semut itu memberikan sedikit makanan untuk dirinya. Apa? Tidakkah kamu telah mengumpulkan dan menyiapkan makanan untuk musim dingin yang akan datang ini? Selama ini apa saja yang kamu lakukan sepanjang musim panas? Saya tidak punya waktu untuk mengumpulkan makanan. Saya sangat sibuk membuat nasi. Dan sebelum sadari musim panas pun telah berlalu. Semut tersebut kemudian mengangkat daunnya karena merasa pusing. Membuat lagu, katamu? Baiklah, sekarang setelah lagu tersebut telah kamu selesaikan pada musim panas, kini saatnya kamu menari. Kemudian semut-semut tersebut membalikkan badan untuk melanjutkan pekerjaan mereka tanpa mempedulikan sang belalang lagi. Pesan moral adalah ada saatnya untuk bekerja dan ada saatnya untuk bermain. Suatu hari yang panas, semut mencari air untuk diminum. Setelah berjalan ke sana kemari, ia menjumpai sebuah kolam. Untuk masuk ke dalam kolam itu, ia memanjat rumput. Ketika memanjat rumput, ia tergelincir. Semut ditolong oleh merpati. Semut bergerak ke arah daun lalu memanjat daun itu. Akhirnya daun hanyut ke tebing kolam. Semut menggigit kaki penjerat burung, menjerat berasa sakit, lalu melepas jeratnya. Tema semut dan merpati. Tokoh semut dan merpati. Watak semut baik dan menolong merpati. Merpati baik dan membalas budi dari seekor semut yang menolongnya. Yang saya baca judulnya Kucing Bersepatu Bot. Buku ini mengisahkan 3 orang anak yang mendapatkan warisan dari ayahnya. Namun si bungsu hanya mendapatkan seekor kucing. Tapi kucing ini sangat pintar. Ia bisa mengalahkan raksasa jahat dan mengambil istananya dan hartanya. Sehingga majikannya yang tadinya
hidup miskin bisa berubah menjadi orang kaya dan diangkat menjadi menantu sang raja. Lalu saya akan menceritakan si cantik dan si kelabu. Di hutan ada seekor rusa tua. Dan dia punya anak, si cantik dan si kelabu. Rusa tua menyuruh si cantik dan si kelabu pergi ke hutan. Si kelabu tidak menasihati perintah ayahnya. Dia keluar pagi, siang, malam. Lalu kawanannya terluka dan si kelabu kakinya terluka. Si cantik keluar pada malam hari dan menasihati perintah ayahnya. Dan dia kawanannya aman. Lalu setelah pulang ke rumah, rusa tua meninggal dan si cantik menjadi ketua. Pesan moral: jika pemimpin yang baik maka aman. Jika mengikuti pemimpin yang bodoh akan celaka. Saya menceritakan buku cerita Alkitab yang berjudul Tempayan yang Tak Pernah Kosong. Pemeran utamanya yaitu Elia dan seorang janda miskin. Elia adalah seorang hamba pilihan yang mengembara, dan dia bertemu dengan seorang janda miskin dan meminta makan dan minum. Padahal perempuan miskin itu tidak mempunyai makanan, tetapi Elia berkata untuk mengolah segenggam tepung dan sedikit minyak yang dipunyai perempuan itu untuk menjadi makanan. Dan Elia mengatakan kalau Tuhan tidak akan membuat janda miskin itu kelaparan. Miskin itu percaya dengan iman dan dia memiliki tempayan yang tidak pernah kosong untuk makanan dia dan anaknya. Jadi teman-teman, pesan yang didapat, kita harus percaya dan mengimani janji Tuhan akan selalu memberkati kita dan mengabulkan doa kita orang yang percaya. Waktu sekolah bersama kakak laki-laki dan kakak perempuannya sedang bersekolah, sedangkan Sandy tidak mau sekolah. Padahal sudah waktunya untuk bersekolah. Sandy hanya mau di rumah bermain. Tidak lama kemudian, Sandy merasa kebosanan dan mamanya berkata, "Kamu
tidak susah di nanti waktu yang akan datang. Dan janganlah bermalas bekerja, lakukanlah sedikit demi sedikit. Terima kasih. Angsa bertelur emas. Suatu hari, petani mempunyai angsa bertelur emas. Kemudian angsa itu bertelur. Semakin banyak angsa itu bertelur, petani semakin tamak. Sang petani itu berpikir, jika ia membelah telur angsa itu akan lebih banyak telur emasnya dan semakin kaya dia. Setelah membelah angsa itu, dia berusaha memotong angsa itu karena di dalam perut angsa itu tidak ada apa-apa. Pesan dari cerita ini, jadi orang jangan tamak. Kalau tamak akan kehilangan semuanya. Dia akan menceritakan tentang Horsey, si kuda laut kecil. Horsey, Willow, dan Sasa adalah 3 kuda laut kecil yang berteman. Mereka selalu bersama. Suatu hari mereka bermain ke taman. Setelah puas bermain, mereka pun pulang. Hari sudah gelap. Tiba-tiba muncul seekor kepiting yang akan memakan mereka. Mereka ketakutan dan bersembunyi di tempat yang aman. Horsey bersembunyi di terumpu karang terdekat. Dia melilitkan ujung ekornya dengan kuat pada karang di dekatnya. Perlahan warna tubuhnya berubah makin mirip dengan karang yang dia lilit. Pada saat kepiting mendekat, dia hanya melewati Horsey. Rupanya dia tidak melihat Horsey. Setelah kepiting pergi menjauh, teman-teman Horsey mencari Horsey. Tiba-tiba Horsey muncul mendatangi mereka dan mereka pun kembali ke rumah mereka masing-masing dengan selamat. Kuda laut memiliki kemampuan merubah diri seperti lingkungan tempat mereka berada sehingga tidak mudah dikenali. Pesan moral dari cerita ini adalah kita harus mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Halo teman-teman, saya ini mau menceritakan cerita kemana teman-teman kiri. Setelah suatu hari, ada seekor kucing berwarna hitam bernama Kili. Dia mempunyai 3 teman sekitar bernama Nili, Billy, Philly. Kili ini gampang marah. Jika ia marah, ia suka mencakar teman-temannya dan keluarganya. Pada suatu hari, Kili ingin mengunjungi ke lapangan untuk bermain bersama temannya. Saat Kili mengunjungi lapangan,
pasukan halinya, Kili mengunjungi lapangan lagi untuk meminta maaf. Akhirnya mereka menjadi teman atau sahabat selamanya. Pesan dari buku ini, cerita ini adalah jangan jadi orang pemarah, karena orang pemarah selalu dijauhi oleh temannya. Terima kasih. Kan kisah batu menangis. Artinya sekalipun batu, matanya meneteskan air mata. Tokoh dalam cerita ini, Darmi, adalah anak perempuan yang terlihat cantik, tetapi pemalas, suka memaksa kehendak, dan menjadi anak durhaka. Ibu kandung orang yang baik dan pekerja keras. Dahulu kala ada seorang janda yang hidup bersama dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Dia hidup sangat miskin. Tapi Darmi tidak mau mengerti. Ia selalu meminta barang kepada ibunya. Suatu hari ia meminta dibelikan baju baru. Mereka pun pergi ke pasar. Saat di perjalanan, mereka bertemu pemuda. Pemuda itu pun bertanya kepada Darmi, apakah itu ibumu? Apakah itu ibumu? Karena malu, Darmi tidak mau mengakuinya. Ia berkata, dia bukan ibuku, tapi pembantuku. Ibu Darmi sakit hati. Tapi dia tetap sabar. Kejadian itu berlangsung selama perjalanan hingga Ibu Darmi tidak kuat lagi menahan rasa sakit hatinya. Ia pun mengutuk Darmi. Darmi sangat menyesal, tapi sudah terlambat. Ia sudah menjadi batu, tapi tetap menangis. Jadi terlihat seperti batu yang menangis. Pesan moral dari cerita ini adalah selalu menghormati dan sayang kepada orang tua, karena kesuksesan dan kebahagiaanmu akan sangat tergantung dari doa kedua orang tua. Saya membaca buku yang berjudul Kupu-Kupu dan Semut Tokoh. Pada bacaan ini adalah semut yang memiliki sifat sombong dan aku, sedangkan kupu-kupu sifatnya baik hati dan tidak sombong. Inti dari bacaan ini adalah ketika seekor semut yang tidak peduli melihat keadaan kepompong yang tidak bisa berlari dari badai, kemudian keesokan harinya si semut berjalan menginjak rumput hidup dan
bernama Kotak Pensil Cantik. Tokohnya Dani, ibunya Dani dan kakaknya Nina. Ceritanya, Dani kehilangan kotak pensil. Dia sudah mencari, namun tidak ketemu. Lalu dia bertanya sama ibunya. Ibunya juga tidak tahu di mana kotak pensilnya. Mereka pun mencari-cari, namun tidak ketemu juga. Lalu Dani bertanya sama kakaknya Nina. Namun Nina juga tidak melihatnya. Nina mengajak Dani ke kamar gudang dan membuat kotak pensil dari kardus bekas dan dihias dari gambar majalah bekas. Jadilah kotak pensil yang cantik. Dan Dani pun senang. Dan dia menunjukkan kepada teman-temannya. Teman-temannya juga semuanya pada suka. Pesan dari cerita ini adalah membuat kotak pensil yang cantik dan berang dan membuat kotak pensil yang cantik dari barang bekas. Sepeda paling kecil. Peternakan mulai ini selalu minyak kuda-kuda yang sehat dan kuat. Tapi ada seekor kuda yang paling kecil, yaitu Kunci. Ayah Kunci seekor kuda yang selalu menang dalam batu. Ibu Kunci adalah kuda pemain gerobak yang saudara-saudara Kunci juga berbadan besar dan kuat. Kunci merasa malu karena badannya kecil. Suatu hari, Putri Violet bersama sang raja, ayahnya, datang untuk merawat kuda. Kunci tidak terlalu berharap akan terpilih. Namun ternyata Putri Violet memilih Kunci untuk menjadi kuda pribadi. Kunci merasa sangat senang karena walaupun kecil, ternyata Kunci juga berguna. Pesan dari cerita Kunci adalah jangan malu walaupun terlihat kecil dan lemah, pasti akan berguna suatu hari. Dadah teman-teman. Di sebuah perkampungan hiduplah sekelompok hewan-hewan tersebut saling membantu dalam pekerjaan. Suatu hari, seekor jerapah bernama Gigi ingin mendapat pekerjaan apa saja asal tidak merugikan yang lain. Tapi karena tubuhnya terlalu tinggi, Gigi sulit mendapatkan pekerjaan yang cocok. Jadi supir truk juga sama saja, dia kesulitan waktu menyetir. Pada suatu hari, Gigi melihat si tikus bernama Gus yang sedang memanjat dan kesulitan menyentuh langit-langit rumahnya karena Gus terlalu pendek. Gus tidak punya tangga. Akhirnya Gigi jerapah menawarkan diri untuk membantu Gus naik. Mereka bekerja sama hingga pekerjaan selesai. Hasilnya sangat memuaskan. Pesan moral dari cerita tersebut, kita harus pandai-pandai manfaatkan apa yang menjadi kelebihan kita, saling tolong menolong
Semula kota Surabaya dahulu kala di sebelah utara Jawa Timur hiduplah seekor buaya yang ganas. Dia penguasa sungai, ditakuti oleh semua hewan. Nama buaya itu adalah Buaya Sungai. Yang ditempah buaya itu bermuara ke laut. Di laut itu tinggallah seekor hiu ganas bernama Surah. Dialah penguasa laut yang ditakuti semua ikan, tapi hiu merasa bosan. Setiap hari hanya makan ikan. Dia penasaran dengan penghuni sungai. Kemudian dia melihat anak kijang dan memakannya. Keesokan harinya dia memburu lagi sampai ke yang buaya curiga mangsanya yang berada di sungai semakin berkurang. Buaya mengetahui bahwa Surah yang memakan mereka pun bertarung sampai berhari-hari. Akhirnya mereka pun kelelahan dan menyudahi perkelahian mereka membuat perjanjian. Kemudian Surah melanggar perjanjian tersebut dan berkelahi lagi. Dan kemudian kedua terluka. Akhirnya tempat mereka berkelahi disebut kota Surabaya. Pada zaman dahulu kala, ada seorang gadis cantik bernama Cinderella. Mengambil dari kantong ibunya. Lalu tikus itu membukakan pintu buat Cinderella. Lalu Cinderella berhasil keluar. Lalu habis itu Cinderella pun mencoba dan akhirnya Cinderella yang cocok. Lalu Cinderella menjadi ratu dan menikah dengan sang pangeran kerajaan itu. Lalu kerajaan itu menjadi makmur. Habis itu Cinderella menjadi ratu. Akan
menceritakan batu menangis. Pada suatu hari ada anak perempuan yang bernama Darmi. Darmi tinggal bersama ibunya yang tua dan ayahnya meninggal. Ibunya bekerja keras dan Darmi tidak membantunya. Darmi hanya bisa mendandan biar dia cantik. Darmi mau membeli baju baru. Kata ibunya, kan baju kamu berwarna-warni. Darmi tidak mau. Maunya baju baru. Ibunya mengalah dan beli baju baru ke pasar bersama Darmi. Ada satu orang menanya, apakah itu ibumu? Kata si Darmi, bukan, itu bukan ibuku. Ada di rumah ibuku cantik. Lalu ibunya pun menangis. Setelah membeli baju, mereka pulang. Pas perjalanan pulang, hujan lebat dan ada petir. Darmi menjadi batu. Ibunya mendoa biar anaknya diampuni. Tuhan tidak mengampuni anaknya. Darmi menangis dan menyesali perbuatannya. Saya mau menceritakan cerita singkat yang berjudul Jangan Takut. Penerbit GP Media. Ceritanya adalah Mima, Tom, dan Neko sedang bermain di taman. Setelah bermain di taman, mereka pun lapar dan akhirnya makan. Setelah makan, mereka pun mengantuk dan akhirnya tertidur pulas. Saat terbangun, mereka pun terkejut karena langit sudah gelap. Mereka pun lari ke mama sambil menangis. Kata Mima, Tom, dan Neko, "Mama, kita takut gelap." Kata mamanya, "Jangan takut Mima, Tom, dan Neko. Mama akan mengajak berdoa bersama." Dan mamanya pun mengajak mereka berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, sekarang ajarilah kami untuk tidak takut gelap, beserta Tuhan Yesus menjaga kami. Amin. Saya akan melaporkan literasi buku dengan judul 1001 Fakta Paling Super di Dunia. Buku terbitan Grand Sindo. Di dalam buku ini ada banyak info tentang pengetahuan yang belum saya ketahui sebelumnya. Ada bab yang membahas tentang 7 kebiasaan meningkatkan kemampuan otak. Ada pembahasan tentang jam kerja organ tubuh manusia, mulai dari jantung, limpa, hati, paru-paru, dan ginjal, dan lainnya. Ada fakta-fakta unik tentang di dunia hewan, legenda dinosaurus yang menakjubkan, Taman Nasional Indonesia Warisan Dunia, dan masih banyak lagi. Saya sangat suka membaca buku ini karena menambah pengetahuan dan wawasan saya. Teman-teman mesti coba baca buku ini juga ya. Terima kasih. Akan menceritakan
Doni dan Lani takut gelap. Pada suatu hari, Doni dan Lani sedang bermain di taman. Sesudah bermain, mereka makan. Setelah itu, mereka ketiduran di taman. Saat mereka bangun, hari sudah gelap. Mereka ketakutan. Mereka pun pulang dan mereka berdoa kepada Tuhan. Doni dan Lani berkata, "Ya Tuhan, berkatilah kami agar tidak takut lagi dan menjadi pemberani." Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Membaca buku dengan berjudul Aku dan Bunga Sahabatku. Tokohnya adalah lebah madu. Setiap hari saya selalu menjumpai sahabat bunga kupu-kupu. Dengan lebah madu menjadi sahabat setiap hari, menghisap bunga sama-sama. Sekian dari saya. Tentang ulang kutub. Tokoh utamanya adalah ulang kutub. Mereka menggunakan cakarnya untuk bermaksa. Mereka sering makan ulang anjing laut, ikan, dan buah-buahan. Bulunya berguna untuk penyamaran biar tidak diburu oleh manusia. Terus bulunya lagi bisa untuk mereka berenang biar tidak kedinginan seperti matang. Dadah, sampai jumpa. Terima kasih anak-anak yang sudah menyampaikan isi dari buku yang kalian baca dengan bagus ya, dengan gaya kalian yang penuh ekspresi. Dan tak lupa ibu juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua kalian yang telah mendukung kegiatan pada bulan bahasa ini, sehingga kegiatan bulan bahasa bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu